satu fenomena yang janggal, yang aneh dan baru, seakan-akan ini adalah satu fenomena yang dianggap salah. Padahal santrinya sendiri tidak mempersoalkan. Halo Sobat ISB sekalian, berjumpa lagi dengan saya Eki Syrojil Bayhaqi di channel ISB Law Center, channel edukasi hukum yang mencerahkan. Akhir-akhir ini kita mendengar informasi di media sosial bahwa kaum santri marah. Kenapa marah? Karena adanya konten yang beredar, bahkan ini di salah satu channel TV yang cukup besar, yaitu Trans7, di mana Trans7 pada salah satu program yang bernama Expose Unsensor menayangkan kehidupan kaum santri di pesantren dengan framing dan juga dianggap ini merendahkan kaum santri maupun pesantren. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Pada tayangan tersebut sangat jelas bahwa ada satu narasi yang dibuat yang ini menyudutkan kiai, menyudutkan ulama, dan menyudutkan santri. Padahal kita tidak boleh lupa bahwa dunia pesantren itu adalah satu dunia di mana di situ ada tradisi yang sudah lama, bahkan juga hidup dan juga masih dipegang erat oleh kaum santri sampai saat ini. Dan eksistensi pesantren itu sudah kita ketahui bersama, bahkan dia sudah eksis jauh sebelum Republik Indonesia itu berdiri. Tapi mengapa kemudian juga hal ini seakan dianggap satu fenomena yang janggal, yang aneh dan baru, seakan-akan ini adalah satu fenomena yang dianggap salah. Padahal santrinya sendiri tidak mempersoalkan. Karena tradisi semacam itu adalah dianggap sebuah cerminan daripada akhlak dan juga rasa khidmat seorang santri terhadap kiainya. Bagaimana dia cara berkomunikasi, bagaimana dia cara bersikap di hadapan guru ataupun kiainya. Itu adalah sebuah tradisi yang sudah tidak aneh di dalam kehidupan santri. Namun yang menjadi pertanyaan besar, kenapa hal ini dijadikan konten dan juga di framing sedemikian rupa, dibuat narasi yang seakan ini menyudutkan dan juga merendahkan kaum santri. Wajar ketika para santri ini marah sehingga meluapkan ekspresi kemarahannya itu secara masif, bahkan perasaan sakit dan juga ketersinggungan itu tidak hanya dirasakan oleh santri yang ada dari pesantren Lirboyo, tetapi santri bahkan di seluruh Republik Indonesia. Bayangkan di saat menghadapi atau menjelang Hari Santri Nasional, gitu ya, kita dihadapkan oleh satu tindakan yang ini menyudutkan kaum santri itu sendiri. Padahal santri dan juga pesantren itu memiliki kontribusi yang besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaannya ada apa? Kita terus terang nggak tahu. Yang kita akan bahas adalah apakah dari tayangan tersebut ada indikasi pelanggaran hukum ataupun tidak. Setidaknya kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang aturan. Di antaranya adalah ada undang-undang penyiaran
Ya, di dalam undang-undang penyiaran itu diatur bahwa tidak boleh menayangkan satu pemberitaan gitu ya, sebuah stasiun TV itu yang nuansanya itu adalah merendahkan, mengolok-olok, melecehkan atau menghina. Nah, lalu bagaimana kalau itu terjadi dan kemudian ini bisa diterapkan tidak di dalam konteks ini? Seandainya itu misalnya terbukti gitu ya, ada kecenderungan pelanggaran tersebut, maka stasiun TV tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi itu berupa teguran lisan maupun tertulis, bahkan sampai pemberhentian siaran. Bahkan bisa untuk dicabut izin penyiarannya. Lalu kemudian juga kalau kita melihat dari perspektif Undang-Undang ITE, ini juga berpotensi dapat diterapkan di dalam kasus ini seandainya pihak yang merasa dirugikan, dicemarkan nama baiknya itu merasa keberatan terhadap pemberitaan tersebut. Gitu ya. Oleh karenanya Undang-Undang ITE dapat dijadikan acuan di dalam menindak kasus atau peristiwa yang saat ini terjadi. Bahkan tidak main-main, ancaman hukumannya adalah ancaman hukuman pidana penjara. Gitu ya. Oleh karena itu hati-hati kita di dalam menyiarkan tayangan apalagi stasiun TV yang resmi, tentu ada kode etik jurnalistik dan juga peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani agar hal ini tidak terjadi dan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Sekian pencerahan dari saya. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.